Halo, perkenalkan nama saya Rizka Desti Amanda. Saya dari Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan NIM P01720425111. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar mengenai resiko bunuh diri pada stase keperawatan jiwa. Nah, langsung saja, apa sih pengertian resiko bunuh diri? Resiko bunuh diri adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki potensi tinggi untuk melakukan tindakan yang dapat mengancam nyawanya sendiri atau dapat mengakhiri hidupnya sebagai respon terhadap stres atau gangguan psikologis atau perasaan putus asa. Nah, apa sih penyebabnya dari resiko bunuh diri ini? Nah, biasanya pada faktor predisposisi itu ada faktor biologis. Nah, sepertinya adanya riwayat gangguan jiwa dalam keluarga, gangguan neurotransmitter, penyakit kronis atau terminal, dan gangguan neurologis. Nah, untuk faktor psikologisnya ini biasanya pasien itu mengalami depresi, harga diri rendah, keputusasaan, perasaan tidak berharga, gangguan kepribadian, dan kesulitan mengatasi masalah. Untuk faktor sosial, adanya kehilangan orang yang dicintai, karenanya perceraian atau pengangguran, kesulitan ekonomi, isolasi sosial, konflik keluarga, dan kurangnya pengetahuan atau dukungan sosial. Nah, pada faktor spiritualnya itu biasanya kehilangan makna hidup, krisisnya spiritual atau perasaan bersalah yang mendalam. Nah, sedangkan untuk faktor presipitasi itu ada beberapa penyebabnya seperti kematian anggota keluarga, putus hubungan dengan pasangan, gagal dalam pendidikan atau pekerjaan, adanya penyakit kronis, diagnosis gangguan jiwa, kekerasan dalam rumah tangga atau penggunaan alkohol atau narkotika, dan trauma psikologis lainnya. Nah, bagaimana sih tanda gejala yang dapat dilihat dari pasien? Nah, biasanya pada pasien yang mengalami resiko bunuh diri ini, pasien ini mengatakan ingin mati, mengatakan hidup sudah tidak berarti, mengatakan beban keluarga, mengatakan bahwa ia putus asa, dan mengatakan ia tidak mempunyai harapan sama sekali, atau mengatakan ingin mengakhiri hidup dan mengungkapkan rasa bersalah yang berlebihan. Pada data yang dapat kita lihat dengan pasien resiko bunuh diri ini, biasanya pasien itu lebih ke menarik diri, menangis, wajahnya sedih, tidak bersemangat, memberikan barang-barang berharga kepada orang lain, membuat surat wasiat, menyiapkan alat untuk bunuh diri seperti tali atau dan lainnya, serta pernah mencoba bunuh diri, luka akibat melukai diri, perubahan perilaku secara tiba-tiba, gangguan tidur, dan nafsu makan menurun. Pada faktor resiko, biasanya pasien dikatakan memiliki resiko tinggi ini apabila ditemukan riwayatnya percobaan bunuh diri, gangguan depresi berat, skizofrenia, penyalahgunaan zat, isolasi sosial, kehilangan orang yang dicintai atau kehilangan orang tercinta, adanya penyakit terminal, riwayat keluarga bunuh diri, tidak memiliki hubungan sosial, dan memiliki akses terhadap alat bunuh diri. Nah, bagaimana pohon masalahnya? Yang pertama itu biasanya pasien dari harga diri rendah naik menjadi keputusasaan, terus terjadinya resiko bunuh diri, cedera, dan akhirnya kematian. Bagaimana mekanisme copingnya terhadap adaptif? Nah, biasanya pasien itu berdoa, mencari bantuan keluarga, berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, mengikuti terapi, dan mengungkapkan perasaan. Sedangkan pada maladaptif itu menarik diri, penyalahgunaan alkohol, penyalahgunaan nafsa, melukai diri sendiri, dan bunuh diri. Nah, untuk komplikasi, apabila tidak dapat ditangani, maka akan dapat menyebabkan percobaan bunuh diri, cedera berat, kematian, kekambuhan gangguan jiwa, dan trauma psikologis keluarga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan konsep dasar tentang resiko bunuh diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.